Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua seputar P3K. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik karena ini informasinya langsung disampaikan oleh Menfan RB atau Fan RB. Jadi jika ada suara berisik abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, yang pertama di sini admin ingin menjawab dulu salah satu teman kita bertanya terkait surat edaran tentang kenaikan gaji berkala. Nah, di sini sudah dimuat rekan-rekan ya di portal resmi Pan RB. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini bisa dibuka rekan-rekan ya. Dan admin tidak mungkin menyampaikan lagi karena admin tidak mungkin mengulang informasi yang sudah admin bagikan. Jadi buat rekan-rekan yang merasa ragu dengan surat edaran tersebut bisa dilihat kembali di aplikasi di website resmi Pan RB ya. Ini kita bisa lihat suratnya, nomor suratnya nomor 7 2023. Jadi rekan-rekan yang mau tahu secara jelas atau ingin melihat langsung, nah bisa dicek di sini rekan-rekan ya. Nah, ini jelas sekali di sini. Oke, kita lanjut saja ke informasi yang selanjutnya rekan-rekan. Nah, ini ada informasi di hari ini, hari Kamis tanggal 27 Juli, di mana Deputi Sumber Daya Manusia jelaskan konsep P3K paruh waktu. Guru honorer pasti kaget, yang lain juga. Nah, kira-kira kaget yang dimaksud ini seperti apa rekan-rekan ya? Oke, kita lihat bersama-sama. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB dalam hal ini Bapak Alex Denny memberikan penjelasan mengenai ASN P3K paruh waktu. Karena kenapa? Banyak sekali yang menolak rekan-rekan ya. Mereka inginnya full time. Karena katanya paruh waktu ini pasti gajinya juga sedikit. Dan ini sama halnya dengan cuma ganti nama dari honorer jadi ASN. Ini cuma ganti nama, tidak status, begitu maksud. Oke. Terkait ASN paruh waktu yang keberadaannya akan diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di sini masih digunakan kalimat akan diatur karena memang belum kotak palu rekan-rekan ya. Ini masih terus bergulir. Alex Denny mengatakan bahwa konsep paruh waktu bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adil bagi tenaga honorer. Adil katanya rekan-rekan ya. Dalam revisi Undang-Undang ASN terkait konsep P3K memungkinkan untuk bekerja paruh waktu. Ini disampaikan Bapak Alex Denny seusai uji publik. Nah, jadi sudah uji publik rancangan Undang-Undang ASN di Universitas Negeri Semarang atau UNES. Nah, jadi revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu sudah selesai uji publik rekan-rekan ya. Alex menjelaskan pemerintah memang dihadapkan pada persoalan terkait banyaknya tenaga honorer yang data sementara berjumlah 2,3 juta yang habis masa kerjanya pada November 2023. Jadi ada honorer yang masa kerjanya habis pada November 2023. Artinya kata honorer ini sudah ingin diselesaikan pada bulan November mendatang. Dikatakan revisi Undang-Undang ASN mencoba mencarikan solusi terbaik. Ingat ya teman-teman ya, solusi terbaik bagi seluruh pihak agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal. Jadi ini juga semua pihak, bukan cuma guru, bukan cuma nakes, tapi semuanya. Di sisi lain, tidak terjadi pembengkakan anggaran pemerintah. Itu yang perlu juga dipertimbangkan. Dia memastikan bahwa pendapatan yang diterima pekerja honorer selama ini tidak akan turun dengan adanya revisi Undang-Undang ASN, sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Revisi Undang-Undang ASN terkait konsep P3K memungkinkan untuk bekerja paruh waktu. P3K bekerja paruh waktu memastikan solusi pendapatan mereka tidak berkurang, tapi jam kerja disesuaikan agar lebih adil. Nah, di sini guru honorer jadi P3K paruh waktu. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu, khususnya guru. Bagaimana dengan guru? Apakah juga masuk dalam ASN paruh waktu? Alex Denny mengatakan, dengan konsep paruh waktu, tenaga honorer bisa memaksimalkan waktu yang dimiliki untuk mencari tambahan penghasilan setelah jam kerja
jam kerjanya di instansi pemerintah selesai. Jadi maksudnya jika teman-teman itu bekerja dari jam 7.30 sampai jam 12, nah jam 1 atau jam 2 teman-teman bisa gunakan waktu tersebut untuk mencari pekerjaan yang lain ya, jika mau. Itu kan opsional ya rekan-rekan ya, untuk mendapatkan tambahan pendapatan atau penghasilan. Guru di daerah tertentu misalnya matematika yang dapat kelas cuma 2 kali seminggu dengan paruh waktu, selain mengajar di situ bisa juga ngajar di sekolah swasta, madrasah, atau buka les. Nah, ini yang dimaksud dengan tambahan, rekan-rekan ya. Jadi di sini sudah dicontohkan terkait guru. Jadi guru yang bekerja katanya misalnya matematika yang cuma dapat 2 kelas seminggu dengan paruh waktu, selain mengajar di situ di sekolah yang cuma dapat 2 kelas seminggu, bisa juga ngajar di sekolah swasta. Dengan konsep kerja penuh waktu seperti selama ini, kata dia, tenaga honor wajib berada di instansi tempatnya bekerja selama jam kerja penuh, padahal tugasnya tidak seharian penuh. Dia diminta tinggal di instansi atau misalnya di sekolah dari jam 7.30, mungkin disuruh bisa pulang nanti jam 3 atau jam 4. Padahal dia selesai mengajar seharusnya di jam 11. Teman-teman ya. Misalnya sebagai guru honorer datang ke situ ke sekolah, walaupun enggak ngajar, ini kan enggak fair. Membayarnya tidak cukup baik, tapi waktunya dikonsumsi secara penuh. Arif juga mengatakan bahwa konsep P3K paruh waktu bisa diterapkan hampir di seluruh bidang pekerjaan, mulai pemerintahan, pendidikan hingga kesehatan, hingga tidak menemui terkendala berarti. Jadi di sini dicontohkan konsep P3K paruh waktu bisa diterapkan hampir di seluruh bidang pekerjaan, bisa seluruh pekerjaan mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan, sehingga tidak menemui kendala yang berarti. Jadi ini tidak terdampak hanya kepada guru. Misalnya peranata komputer, guru mata pelajaran tertentu yang ngajarnya seminggu 2 kali, nakes perawat, dokter juga sama, bisa bekerja paruh waktu di puskesmas, rumah sakit swasta, atau buka praktik di rumahnya. Surat edaran Menpan RB terkait nasib honorer. Masih terkait dengan nasib 2,3 juta honorer, Menpan RB Abdullah Aswar Anas menerbitkan surat edaran Menpan RB nomor B sekian yang tertanggal 25 Juli. Dalam surat edaran tersebut, Aswar Anas menjelaskan bahwa berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bisa diangkat menjadi P3K apabila, nah ini ada syaratnya, apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Oleh karena itu, maka sesuai dengan amanat PP 49 tahun 2018, aturan tersebut akan berlaku pada 28 November 2023. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Dijelaskan dalam surat edaran bahwa melihat banyaknya masukan, aspirasi dari berbagai pihak bahwa honorer K2 dan tenaga non-ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, maka perlu dilakukan sejumlah langkah strategis. Nah, jadi di sini kita bisa melihat langkah-langkahnya, teman-teman ya. Yang pertama, PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN atau honorer yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basis data BKN. Yang kedua, dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non-ASN atau honorer yang dimaksud pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN atau honorer selama ini. Jadi kalau misalnya selama ini bekerja sebagai honorer, gajinya misalnya 2 juta, ya tetap 2 juta, tidak boleh kurang. Yang ketiga, PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan non-P3K untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya. Untuk pemenuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah bisa dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini disampaikan langsung oleh Pak Anas ya, atau Menteri Anas. Jadi ini ada 3 poin penting yang teman-teman harus tahu, dan di sini kita lihat di poin kedua, mengalokasikan pembiayaan tenaga non-ASN dimaksud pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima.
Jadi buat rekan-rekan yang sudah masuk dalam pendataan, di sini kita juga sudah jelas sekali lihat di poin pertama, penghitungan PPK menghitung atau instansi ya, tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non ASN atau honorer tersebut yang sudah terdaftar dalam pendataan. Jadi ini ceritanya tindak lanjut dari pendataan. Seperti itu rekan-rekannya. Jadi semoga rekan-rekan bisa memahami. Dan terkait surat edaran nomor 7 tahun 2023 itu sudah jelas sekali, bahkan sudah dimuat dalam website resmi Menpan RB. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.